Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Cikadaya dengan NIM 2214315. Di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, MPhil, yang telah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi kita. Dan yang terhormat kepada kawan-kawan yang sedang menonton. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Pemateri pertama yaitu Siti Fakria dengan NIM 22143006 sebagai pemateri pertama. Yang kedua yaitu Azril Musoli dengan NIM 22143029 sebagai pemateri kedua. Dan diakhiri oleh Felda Fazrina dengan NIM 22143014 sebagai pemateri ketiga. Langsung saja ke pemateri pertama yaitu Siti Fakria dengan NIM 22143006. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat. Secara etimologis, kata filsafat dari kata Yunani filosofia yang berasal dari kata kerja filosofian yang berarti mencintai kebijaksanaan. Kata filsafat juga berasal dari kata Yunani filosofis yang berasal dari kata kerja philien yang berarti mencintai atau philia yang berarti cinta dan sophia yang berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirnya kata Inggris filosofi yang bisa diterjemahkan atau yang disebut cinta kearifan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat pada masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, filsafat secara umum sangat dominan, meski harus diakui bahwa agama masih kelihatan memakai peran. Hal ini terjadi pada tahap permulaan, yaitu pada masa Thales 640-510 SM yang menyatakan bahwa esensian segala sesuatu adalah air. Belum murni bersifat rasional, argumen Thales masih dipengaruhi kepercayaan pada mitos Yunani. Demikian juga Philagoras 572-500 SM belum murni rasional. Ordolnya yang mengharamkan maka biji kacang menunjukkan bahwa ia masih mengaruhi mitos. Jadi dapat dikatakan bahwa agama alam bangsa Yunani itu masih dipengaruhi misteri yang membujuk pengikutnya sehingga dapat disimpulkan bahwa mitos bangsa Yunani bukanlah agama yang berkualitas tinggi. Secara umum dapat dikatakan para filosofis Praseratos berusaha membebaskan diri dari belagu mitos dan agama asalnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menjelaskan tentang apa itu filsafat dan pemikiran filsafat pada zaman Yunani kuno. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua yaitu Azril Musoli dengan NIM 22143026. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemateri kedua. Jadi, terdapat 3 faktor yang menjadikan filsafat Yunani lahir, yaitu yang pertama, dengan Yunani yang kaya akan mitos atau dongeng, di mana mitos dianggap sebagai awal dari upaya orang untuk mengetahui atau mengerti mitos-mitos tersebut. Kemudian disusun secara sistematis yang untuk sementara kelihatan nasional sehingga muncul mitos selektif dan rasional seperti syair, karya Homerus, Orpheus, dan lain-lain. Dan untuk yang kedua, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Karya Homerus mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk pedoman hidup orang-orang Yunani yang di dalamnya mengandung nilai-nilai edukatif. Dan yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia atau Mesir di lembah Sungai Nil, kemudian
Berkat kemampuan dan kecakapannya, ilmu-ilmu tersebut dikembangkan sehingga mereka mempelajarinya tidak didasarkan pada aspek praktis saja, tetapi juga aspek teoritis kreatif. Dengan adanya ketiga faktor tersebut, kedudukan mitos digeser oleh logos atau akal, sehingga setelah pergeseran tersebut filsafat lahir. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Azril Musoli yang sudah menjelaskan tentang terdapat 3 faktor yang menjadikan filsafat Yunani kuno. Yang pertama ada bahasa Yunani yang kaya mitos, yaitu dongeng, karya sastra Yunani, dan pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Velda Fajrina dengan NIM 2214314. Kepadanya dipersilakan. Perkembangan filsafat pada masa Yunani kuno. Pada perkembangan selanjutnya, di samping pemikiran tentang alam, para ahli fikih Yunani pun banyak yang berupaya memikirkan tentang hidup kita manusia di dunia. Dari titik tolak ini lahirlah filsafat moral atau filsafat sosial yang pada tahap berikutnya mendorong lahirnya ilmu-ilmu sosial. Di antara filsuf terkenal yang banyak mencurahkan perhatiannya pada kehidupan manusia adalah Socrates 470 sampai 399 SM. Dia sangat menentang ajaran kaum sofis yang cenderung mempermainkan keberadaan Socrates, berusaha meyakinkan bahwa kebenaran dan kebaikan sebagai nilai yang objektif yang harus diterima dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Dia mengajukan pertanyaan pada siapa saja yang ditemui di jalan untuk membukakan batin warga Athena pada kebenaran yang benar dan baik dari perilakunya. Pemerintah Athena menganggap Socrates sebagai penghasut dan akhirnya dia dihukum mati dengan jalan meminum racun. Selanjutnya ada periode perkembangan peradaban Yunani kuno. Yang pertama, secara umum perkembangan Yunani dapat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase pembentukan negara-negara kota polis yang berlangsung antara 1000 sampai 800 SM. Yang kedua, fase ekspansi negara-negara kota atau fase kolonisasi polis-polis Yunani. Ekspansi polis-polis Yunani ke arah barat sampai ke Italia Selatan, sedangkan ke arah timur sampai ke Asia Kecil, Troya. Yang ketiga, masa kejayaan polis-polis Yunani 600 sampai dengan 400 SM. Yang keempat, masa keruntuhan Yunani pada 400-300 SM, tetapi kebudayaan Yunani. Yang kedua, perkembangan di luar daerah itu sendiri. Selanjutnya, hukum dan pemerintah Yunani kuno. Antara wilayah-wilayah di Yunani tersebut sulit untuk berhubungan yang disebabkan oleh alam yang berbukit-bukit sehingga dijadilah kota-kota yang disebut polis. Adapun 2 polis yang terkenal, yang pertama itu ada Athena. Athena merupakan polis yang menerapkan sistem demokrasi. Sistem itu diperkenalkan oleh Solon 638 SM sampai 559 SM. Athena banyak menghasilkan para filosof yang pemikirannya sangat berpengaruh pada kehidupan manusia sehingga dewasa ini. Para filosof itu antara lain sebagai berikut: Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Heraclitus, Parmenides, Hippocrates, Socrates, Plato,
Aristoteles. Yang kedua ada Sparta. Sparta ini maksudnya adalah pemerintah. Sparta didasarkan oleh pemerintah yang bergaya militeristik. Pola ini diperkenalkan oleh Leioncus tahun 625 SM. Pemerintah dipegang oleh 2 orang raja, sementara pelaksana tertinggi dipegang oleh suatu dewan yang bernama Ephor yang terdiri dari 5 orang. Setiap Ephor memiliki dewan tua yang berusia lebih dari 60 tahun yang bertugas untuk mempersiapkan undang-undang yang diajukan kepada Dewan Rakyat. Perwakilan dari semua warga kota, para pemuda yang terseleksi secara fisik dan mental dijadikan tentara. Oke, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang sudah menjelaskan perkembangan filsafat pada masa Yunani kuno, periode perkembangan peradaban Yunani kuno, dan hukum pemerintah Yunani kuno. Selanjutnya, untuk kalian yang ingin bertanya, silakan komen di bawah. Dan selanjutnya, saya akan membaca kesimpulannya. Oke, kesimpulannya yaitu kelahiran pemikiran filsafat barat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang diawali oleh runtuhan meti-meti dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran terhadap setiap gejala alam. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 SM mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Dalam sejarah filsafat biasanya pemikiran berpangkal kepada pemikiran Yunani. Pada masa itu ada keterangan-keterangan tentang terjadinya alam semesta serta dengan penghuninya. Ciri yang menonjol dari filsafat Yunani kuno diawali kelahiran adalah ditunjukkan perhatian terutama pada pengamatan gejala kosmik dan fisik sebagai ikhtiar guna menemukan suatu arsi yang merupakan unsur awal terjadinya segala gejala. Oke, di sini saya mempunyai pantun untuk kalian semua. Untuk Velda silakan di slide selanjutnya. Saya punya pantun buat kalian. Jalan-jalan sama si janda. Janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatiannya. Anda, see you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.